Perkenalkan, saya Verika Kristinawati Putri, peserta Latsar CPNS Puslatbang KDOD Angkatan 11 tahun 2020. Pada video ini, saya akan memaparkan mengenai overview dari materi The Whole of Governance yang sudah disampaikan oleh Bapak Rahmat Suparman, kemudian pemaknaannya dalam kehidupan saya sehari-hari, dan juga bagaimana implementasi yang akan saya rencanakan dalam unit kerja saya, yaitu di Universitas Borneo Tarakan. Whole of Governance itu merupakan sebuah pendekatan untuk sebuah instansi pemerintah agar bisa melaksanakan segala sesuatunya terintegrasi, mempercepat pelayanan, dan melakukannya secara efisien. Masalah utama yang biasanya dimiliki oleh pelayanan publik itu terdiri dari inefisiensi. Inefisiensi itu misalnya pemborosan terhadap biaya, waktu, terlalu banyak SDM di sana. Jadi semuanya itu tidak efisien terlaksana pelayanan publiknya. Lalu yang kedua itu akibat kebijakan yang tumpang tindih. Sedangkan ego sektoral adalah ego yang dimiliki oleh misalnya sektor tertentu yang terlalu memfokuskan diri kepada kemampuan sektornya saja tanpa mau melibatkan diri atau dilibatkan untuk bisa berkoordinasi dengan sektor-sektor lainnya atau dinas-dinas lainnya. Nah, itu adalah sebuah masalah juga. Pendekatan WOG ini bisa diterapkan oleh stakeholder atau dinas-dinas yang mau bergabung berkolaborasi bila memiliki kesamaan karakteristik. Yang pertama tadi adalah integrasi institusi, yang kedua memiliki daya untuk kolaborasi. Namun WOG ini lebih ditekankan kepada penyatuan keseluruhan elemen. Jadi WOG itu adalah sebuah mekanisme dari proses penyelenggaraan sebuah pemerintahan yang tujuannya adalah untuk mengintegrasikan fungsi peran setiap sektor, setiap elemen yang dilakukan dengan cara yang efektif dan efisien dan diikat melalui komitmen antar sektor dan elemen tadi. Untuk penerapan Whole of Governance di Indonesia itu bisa dilakukan dengan dua strategi. Strategi pertama yaitu dengan cross-cutting policy making and implementation. Ini artinya setiap OPD atau setiap sektor di suatu daerah, kabupaten, provinsi itu memiliki pembangunan yang sama dan melaksanakan program dan kegiatan untuk pembangunan yang sama tadi itu berdasarkan kewenangan di anggaran mereka masing-masing. Contohnya seperti yang dilaksanakan oleh Kabupaten Banyuwangi. Di Banyuwangi itu setiap OPD melaksanakan kegiatan program untuk mewujudkan peningkatan pariwisata di Banyuwangi dengan program dan kegiatan di masing-masing OPD dan di masing-masing anggaran. Sehingga Whole of Governance di Banyuwangi itu bisa dilaksanakan dengan melibatkan peran dari masing-masing OPD. Strategi yang kedua yaitu dengan one-stop service pelayanan publik. Nah, diharapkan itu di Indonesia ada pelayanan administrasi dari satu pintu saja. Jadi ketika kita datang ke satu OPD atau dinas tersebut untuk meminta pelayanan administrasi, kita sudah beres. Makna dari materi Whole of Governance yang saya dapatkan, yang pertama adalah setiap OPD, baik itu OPD tingkat daerah, pusat, maupun provinsi, itu selalu berusaha untuk mengupayakan memiliki peran pembangunan yang sama. Artinya, dimulai dari penganggaran yang bisa mendukung program dan kegiatan untuk setiap tujuan pembangunan yang sama tadi. Untuk rencana aktualisasi saya mengenai materi Whole of Governance ini bisa saya terapkan dalam kehidupan saya di lingkungan kerja, yaitu di Universitas Borneo Tarakan. Misal saya bekerja sama untuk melakukan penelitian maupun PKM kepada rekan-rekan yang lintas prodi, ya, yang juga memiliki tujuan yang sama, yang juga memiliki roadmap penelitian maupun pengabdian kepada masyarakat yang sama. Nah, itu adalah salah satu dari contoh Whole of Governance di lingkungan kerja. Sekian video saya kali ini, mohon maaf bila banyak kekurangan dalamnya. Saya ucapkan terima kasih banyak untuk Bapak Rahmat yang sudah menyampaikan materi mengenai Whole of Governance. Sampai jumpa.